Halo penggemar game dan horor, kembali lagi bersama saya Sanguboy. Dan hari ini kita akan membahas suatu mahakarya dari Capcom yang berhasil membuat kita menjadi deg-degan sekaligus berjuang untuk keluar dari area pertempuran ini, yaitu game Resident Evil 4. Sejarah singkat dan inovasi. Resident Evil 4 pertama kali dirilis tahun 2005 dan langsung menggemparkan dunia gaming karena game ini berani melakukan perubahan radikal dari game RE sebelumnya. Dari yang tadinya game fixed and slow pace, RE4 beralih ke sudut pandang third person shooter atau bisa dibilang TPS yang lebih dinamis. Ini bukan cuma perubahan sudut pandang, tapi juga revolusi gameplay yang ikonik. Kalian ingat bagaimana tegangnya berhadapan dengan Ganados yang menyerang beramai-ramai? Atau momen ketika kita harus memilih antara menembak kaki untuk stun dan melakukan melee attack ikonik? Sistem inventory, tas kecil Leon yang harus diatur dengan cermat mengingatkan kita betapa berharganya setiap peluru dan healing item. Boss battle, pertarungan melawan El Gigante, Verduga, Krauser hingga Sadler, semuanya memorable dan menantang. Upgrade senjata, sensasi mengupgrade Red 9 atau Striker di Merchant misterius itu selalu memuaskan. Got something interesting. Karakter dan cerita Leon Kennedy yang dikirim untuk menyelamatkan Ashley Graham, putri Presiden Amerika Serikat di sebuah desa terpencil di Spanyol, adalah premis yang menarik. Kita diperkenalkan dengan karakter-karakter ikonik seperti Leon S. Kennedy dari polisi pemula di RE2, kini menjadi agen rahasia yang karismatik dan tangguh. Ashley Graham, meskipun sering jadi beban, perannya penting dalam cerita. Ada Wong, misterius dan mempesona seperti biasa dengan agendanya sendiri. Louis Serra, ilmuwan yang jenius tapi dengan nasib tragis. Villain, Ramon Salazar, Zeke Krauser, Osmond Sadler, semua punya karakteristik unik dan latar belakang yang mengerikan. Resident Evil 4 memang tidak sehoror game RE klasik dalam artian jumpscare yang intens, tapi ia menciptakan ketegangan yang konstan. Atmosfer pedesaan yang kotor dan angker, kastil Salazar yang megah tapi menyeramkan, hingga pulau yang penuh eksperimen mengerikan. Suara-suara Ganados, teriakan Un Forastero, dan musik yang membangun suasana membuat kita selalu waspada. Remake dan warisan. Tidak heran jika Resident Evil 4 mendapatkan remake-nya sendiri pada tahun 2023. Ini membuktikan betapa kuatnya fondasi dan daya tarik game aslinya. Remake berhasil membuat pengalaman klasik ke standar grafis dan gameplay modern, serta memperdalam cerita dan karakter. Resident Evil 4 bukan hanya sebuah game, tapi sebuah fenomena yang meninggalkan warisan besar dalam industri game, mempengaruhi banyak game TPS setelahnya. Jadi, apakah game Resident Evil 4